dalam pola dalam kognitif mereka tersebut gitu. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu, ketika mereka menemukan hal yang berbeda, skema itu bisa berubah gitu. Skema itu bisa berubah. Jadi ketika dia menghadapi pada situasi yang baru, dia akan menyesuaikan skema tersebut, sehingga itu disebut dengan terjadi proses asimilasi. Di sini dia menggunakan skema yang ada, skema yang sudah dia miliki, atau akomodasi di sini artinya dia menggunakan skema baru. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Contoh. Misalnya pada ilustrasi pada bayi. Kan seperti tadi yang disampaikan bahwa skemanya mereka pada umumnya adalah skema menatap, memegang, dan menghisap Bapak Ibu ya. Jadi kalau pada bayi itu arahnya di sini mereka lebih senang terkait untuk upaya pengenalannya dengan cara memeluk, apa-apa dipeluk misalnya seperti itu, seperti memeluk boneka. Karena itu skema yang mereka punya dalam kognitifnya. Skema menghisap misalnya, skema menatap. Tapi bagaimana ketika misalnya anak bayi misalnya dia tidak sengaja misalnya dia memegang gelas gitu ya, gelas minuman ibu atau ayahnya yang gelas teh panas misalnya. Apa yang terjadi kemudian? Anak tersebut pasti akan panas kan dan akan menarik jari tangannya. Nah, sehingga dia mengembangkan skema baru di sini, bahwa ternyata tidak semua itu bisa dipegang. Karena kalau yang dipegang itu nanti bisa ada reaksi panas, ada reaksi dingin di dalamnya. Nah, itu jadi skema baru. Itu yang disebut dengan akomodasi. Artinya apa? Bahwa pada bayi kemudian berkembang juga sampai dengan anak usia dini. Di sini proses skema kognitifnya tidak hanya skema kognitif yang ada tetap saja, tapi terus berkembang. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu betapa dahsyat kemampuan kognitifnya pada anak, terutama anak usia dini gitu ya. Karena perkembangan skema kognitifnya terus dia berkembang gitu. Terutama di 5 tahun pertama dalam perkembangannya itu kan luar biasa Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ini menjadi periode emas pada anak tersebut gitu. Sehingga di sini proses asimilasi akomodasi terus terjadi dalam kognitif mereka. Nah, pertanyaan tadi adalah apa kaitan antara kognitif dengan motorik sebenarnya? Apa kaitan antara proses berpikir dengan motorik anak itu emang ada kaitannya ya? Memangnya nyambung ya gitu? Ternyata ada gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada dan luar biasa perkembangannya. Piaget menjelaskan ini bahwa dia membagi menjadi 4 tahapan di sini, 4 tahapan dalam perkembangan kognitif yang nanti relate dengan perkembangan motorik. Yang pertama adalah periode sensori motor. Ini terjadi anak dari usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua, pra-operasional 2-7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret 7-11 tahun. Dan operasional formal 11 tahun sampai dengan 15 tahun, sampai remaja. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama, sensori motor. Apa yang terjadi pada anak usia 0 sampai dengan 2 tahun? Ternyata di usia 0 sampai dengan 2 tahun, di sini mereka belajar dengan cara pengalaman-pengalaman sensoris. Nah, pengalaman sensorisnya ini bisa distimulasi dengan tindakan-tindakan motorik fisik ternyata Bapak Ibu. Jadi mereka belajar dengan cara pengalaman sensoris terutama untuk optimalisasi melalui panca indera mereka seperti itu. Itu cara mereka belajar di tahap 0 sampai dengan 2 tahun di sini. Sebagai contoh seperti ini. Di usia 0 sampai dengan 1 bulan misalnya, ini kan kegiatan anaknya lebih banyak pada refleks sih Bapak Ibu ya, lebih banyak pada refleks gitu. Jadi refleks menghisap, refleks mencari, sehingga di sini strategi yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita lakukan untuk optimalisasi tumbuh kembangnya adalah dengan cara memberikan stimulasi-stimulasi visual yang ada di sekitarnya. Misalnya kita bisa berikan benda-benda yang ada dekat dengan tempat tidurnya, misalnya mainan yang ada musiknya, misalnya seperti atau mainan yang ada yang di box bayinya, misalnya yang bisa ada suaranya, sehingga itu bisa menstimulasi indera pendengarannya, bisa menstimulasi indera penglihatannya seperti itu. Atau kadang kita berikan lonceng, misalnya itu untuk menstimulasi. Kita berikan mainan yang berwarna-warni, colorful, untuk menstimulasi terkait dengan penglihatannya. Itu contoh aplikasi dari sensori motor. Sehingga cara untuk sensori motor itu optimalisasi untuk motoriknya diberikan stimulasi dengan untuk bisa lebih melibatkan panca indera mereka seperti itu. Kemudian
Di usia 1 sampai dengan 4 bulan yang lainnya adalah Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan di sini adalah kita bisa melakukan gerakan-gerakan sederhana gitu ya, gerakan-gerakan sederhana gitu yang bisa kita lakukan untuk anak gitu, yang merupakan kebiasaan dan terbatas pada reaksi lingkungan situasi tertentu. Jadi misalnya kita bisa bawa misalnya melalui kita bisa bawa bayi untuk berjalan misalnya di sekitar lingkungan, kemudian kita bisa dengan cara kita gendong gitu ya, kemudian kita lihat, kita amati proses perubahannya seperti apa. Kita melakukan gerakan-gerakan sederhana yang bisa kita berikan pada anak tersebut gitu ya, sehingga itu bisa lebih mengoptimalisasi perkembangan, terutama perkembangan motoriknya anak. Di usia 4 sampai dengan 8 bulan misalnya anak juga senang dilakukan gerakan berulang-ulang misalnya gitu Bapak Ibu. Kasihnya kita berikan mainan, kemudian kita minta dia untuk memegang. Kita bisa ulang-ulang seperti itu kegiatannya. Itu bisa menstimulasi motorik mereka. Jadi koordinasi gerakan sederhana, gerakan motorik itu yang bisa dilakukan gitu ya. Kemudian usia 8 sampai dengan 12 bulan di sini Bapak Ibu, kita juga sama bisa memberikan stimulasi dengan cara stimulasi benda-benda visual misalnya gitu. Dan di sini mereka juga sudah belajar Bapak Ibu tentang ketetapan objek namanya. Jadi kita biasanya kan suka memberikan mainan seperti ciluba ya, seperti pada anak ya Bapak Ibu ya, bayi misalnya pada bayi. Nah itu anak belajar mengenai ketetapan objek. Kita kasih boneka, terus bonekanya kita sembunyikan misalnya di belakang kita, atau kita taruh di bawah selimut misalnya. Nah anak belajar bahwa sebenarnya benda itu ada, cuma benda itu sekarang jadi tidak terlihat dalam persepsi mereka. Nah hal-hal itu yang bisa kita lakukan sehingga gerakan-gerakannya itu bisa mengajari mereka untuk bisa lebih terkoordinasi dengan baik. Kemudian umur 12 sampai dengan 18 tahun rasa ingin tahu mereka sudah lebih tinggi Bapak Ibu, sudah lebih kuat di sini. Ya, kita juga bisa misalnya tingkat rasa ingin tahu curiosity-nya semakin tinggi di sini. Jadi kita bisa melakukan menstimulasi misalnya dengan permainan gitu ya Bapak Ibu ya. Permainan misalnya di usia 12 sampai 18 tahun permainan bayi misalnya kita bisa berikan dengan permainan dengan air pada saat memandikan misalnya gitu, atau kita kembali pada permainan peta umpet tadi misalnya. Jadi dengan cara itu untuk menimbulkan rasa ingin tahu, bisa menstimulasi kognitif mereka lagi. Nah di usia 18 sampai dengan 24 bulan di sini sudah tingkatannya mereka sudah dapat distimulasi dengan kegiatan yang lebih tinggi lagi, misalnya dengan bermain permainan misalnya dengan bermain bola misalnya seperti itu. Jadi itu bisa menstimulasi. Nah, jadi intinya di tahap sensori motor ini di usia 0 sampai dengan 2 tahun anak belajar dengan optimalisasi panca inderanya. Sehingga kegiatan motorik yang bisa kita berikan adalah dengan mengoptimalisasi melalui panca indera mereka, dengan penglihatan, dengan pendengaran, kemudian dengan kinestetiknya mereka seperti itu, dengan olfaktorinya mereka misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah tahap praoperasional Bapak Ibu. Di praoperasional ini 2 sampai dengan 7 tahun. Di usia 2 sampai dengan 7 tahun di sini anak sudah mulai belajar membentuk kata, gerakan, tanda, bayangan gitu ya. Jadi mereka belajar dengan menggunakan simbol-simbol, bahasa gitu. Tapi mereka hanya bisa berpikir satu arah. Mereka belum bisa berpikir bolak-balik gitu. Jadi misalnya mereka disuruh memindahkan isi gelas dari satu mangkuk kemudian dipindahkan ke gelas. Yang mereka berpikirnya bahwa air yang ada di mangkok itu lebih banyak, lebih besar gitu. Padahal sebenarnya kan sama aja. Ini cuma dipindahkan dari gelas ke mangkok gitu. Nah, mereka belum bisa berpikir bolak-balik. Jadi baru bisa berpikirnya satu arah. Nah, di sini Bapak Ibu di usia 2 sampai 7 tahun, optimalisasi kita sebenarnya sudah bisa lebih meningkat. Kita bisa lebih tingkatkan lagi melalui gerakan. Nah, di sini mulai kita bisa berikan banyak gerakan-gerakan untuk anak. Kita bisa menggunakan simbol, kita bisa menggunakan kata gitu ya, bahasa untuk bisa melatih mereka terutama secara motoriknya. Nah, tapi juga di tahap praoperasional ini orientasinya mereka masih egosentris Bapak Ibu ya.
Jadi orientasinya masih ke diri mereka sendiri gitu. Berikutnya adalah tahap operasional konkret. Kalau di tahap operasional konkret ini tahap 7 sampai dengan 11 tahun Bapak Ibu, mereka di sini belajar dengan cara belajar hal-hal yang konkret Bapak Ibu ya. Jadi mereka hanya bisa belajar dengan hal yang konkret. Jadi intinya mereka di sini belum bisa menilai atau misalnya kalau untuk memberikan pembelajaran pada mereka di sini harus pemberian pembelajaran materinya tersebut gitu ya. Diberikannya secara konkret misalnya. Misalnya gini. Misalnya gini, kita nggak bisa bilang misalnya kita belum bisa mengajarkan anak untuk arti disiplin misalnya gitu. Mereka belum tahu apa arti disiplin Bapak Ibu. Karena itu masih abstrak bagi mereka ya. Tapi mereka tahu misalnya bahwa mereka harus duduk di kursi mereka. Mereka harus duduk di kursi mereka. Kemudian mereka harus merapikan barang-barangnya. Misalnya kayak gitu. Itu contoh dari operasional konkret ini. Jadi harus diberikan alasan yang logik. Di sini banyak pertanyaan mereka kritis banget gitu. Atau misalnya main hujan. Kenapa nggak boleh main hujan? Kenapa nggak boleh pegang api? Pertanyaan-pertanyaan itu, dan kita tidak bisa hanya bilang jangan atau dilarang, tapi harus ada reasoningnya, harus ada alasan yang logik gitu yang bisa dipahami oleh anak. Kenapa harus menghindari anjing misalnya gitu? Mereka nggak bisa dibilang ayo jangan dekat-dekat anjing misalnya. Tapi mereka harus diberikan alasan, misalnya anjing itu bisa menggigit gitu, artinya bukan hanya dilarang atau kenapa nggak boleh deket kompor misalnya. Jadi mereka harus diberikan alasan yang logik dan mereka belajar dengan cara melihat hal yang konkret di sini, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di tahap selanjutnya yang terakhir adalah operasional formal. Kalau di operasional formal ini mereka sudah remaja Bapak Ibu. Di usia remaja ini mereka jadi sebenarnya mereka sudah bisa belajar hal-hal yang abstrak gitu ya. Mereka sudah bisa belajar hal-hal yang abstrak. Mereka sudah bisa tahu apa itu kejujuran. Mereka sudah tahu apa itu disiplin gitu. Mereka sudah bisa belajar dengan cara rumus-rumus yang abstrak misalnya gitu kan. Mereka sudah bisa tahu hal tersebut. Nah, jadi intinya Bapak Ibu kalau kita lihat dari perkembangan anak di sini melalui teori Piaget dijelaskan bahwa teori Piaget tahap-tahap perkembangan anak di sini adalah dari usia 0 sampai dengan 12-14 tahun terjadi perkembangan di sini dari sensori motor menuju praoperasional, menuju operasional konkret dan operasional formal seperti itu. Sehingga juga stimulasi motoriknya mereka juga harus menyesuaikan gitu ya, harus disesuaikan dengan kemampuan berpikir atau kognitifnya tersebut gitu Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita bicara teori kognitif, kembali lagi teori Piaget, itu juga kita belajar bagaimana cara menstimulasi motorik mereka sesuai dengan karakteristik atau sesuai dengan keadaan kebutuhan kognitifnya mereka saat itu. Jadi kita harus mengetahui mereka ada di tahap yang mana. Nah, dasar teori yang kedua adalah dari pengembangan instrumen yang kami buat dari teorinya Vygotsky, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah familiar dengan teori Vygotsky. Sedikit kita refreshing lagi mengenai teori ini. Vygotsky menjelaskan mengenai sosial kultural bahwa bagaimana peran lingkungan Bapak Ibu ya, bagaimana peran interaksi sosial di sini mempengaruhi perkembangan anak. Di sini bahwa Vygotsky menyampaikan bahwa keterampilan itu juga berkembang dari interaksi sosial dengan lingkungan dan dapat dimediasi oleh bahasa. Jadi arti penting dari bahasa ini menjadi utama. Gitu. Keterampilan kognitif ini juga berasal dari sosial budaya gitu ya. Jadi di budaya tertentu Bapak Ibu, saya melihat tadi peserta dari seminar ini berasal dari berbagai daerah gitu ya. Ada yang dari Papua, ada yang dari Bali gitu. Jadi di masing-masing memiliki kultur yang berbeda-beda sehingga dapat memberikan atau mempengaruhi juga dalam hal optimalisasi tumbuh kembang anak.
bagaimana dalam lingkungan tersebut interaksi yang terjadi dalam lingkungan antar budaya satu dengan budaya yang lain itu menentukan optimalisasi perkembangan anak gitu. Jadi melalui interaksi, melalui aktivitas bersama, melalui permainan-permainan tradisional yang dilakukan di masing-masing daerah, pasti memiliki permainan tradisional tersebut atau melalui kegiatan ritual yang bisa. Nah, ini juga mempengaruhi di sini terkait dengan kemampuan kognitif anak. Kalau kita bicara Vygotsky, ada dua konsep utama yaitu AD dan PD, AD and PD, actual development dan potential development. Actual development ini adalah anak sudah bisa melakukan tanpa bantuan orang dewasa atau guru. Sedangkan potential development di sini anak dapat melakukan itu tapi masih memerlukan bantuan gitu. Dapat melakukan kerjasama. Nah, ada teori mendasar juga dalam Vygotsky yang disebut dengan ZPD, Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar, Zone of Proximal Development. ZPD ini berada di antara AD dan PD tadi, di antara Actual Development dengan Potential Development tadi. Dia berada di tengah-tengah. Sehingga bagaimana peran kita di sini sebagai guru, sebagai orang dewasa yang tidak langsung misalnya menstimulasi, tidak langsung menolong, tidak langsung membantu, tapi terkadang kita juga kadang melihat atau memberikan kesempatan anak-anak untuk mencoba terlebih dahulu. Tapi pada saat mereka misalnya sudah mentok, mengalami kesulitan, kita baru membantu. Atau bisa juga melalui interaksi dengan peer group-nya, dapat membantu mereka dalam berinteraksi, dalam belajar, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini, jadi bagaimana kadang peran kita sebagai guru di sini tidak langsung, terkadang ketika anak mengalami kesulitan, kadang kita sudah langsung pengen bantu gitu Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana di sini kita bisa memberikan support gitu ya pada anak terkait dengan kemampuannya sehingga dia bisa mencoba mengupayakan segala potensi yang dia miliki. Nah, kalau teori Vygotsky ini berkaitan dengan bermain Bapak Ibu, terkait dengan bermain. Jadi artinya di bermain ini adalah anak jadi bisa lebih mengembangkan kemampuan kognitifnya, berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi unsur sosiokulturalnya lebih dapat gitu ya, distimulasi melalui aktivitas bermain. Dan memang bermain, memang masanya anak adalah masanya bermain gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang anak adalah fasenya bermain. Nah, bermain di sini bisa menjadi stimulasi dalam optimalisasi tumbuh kembang anak berikutnya. Kalau kita lihat ciri-ciri bermain banyak Bapak Ibu. Bermain di sini sifatnya fleksibel, ada nilai-nilai emosi positif di dalamnya, bebas mereka memilih mereka mau main apa misalnya gitu ya. Nah, kalau jenis-jenis bermain juga banyak Bapak Ibu. Antara lain di sini bermain fungsional, bermain sederhana gitu ya yang diulang-ulang. Kemudian bermain dengan membentuk sesuatu atau membangun sesuatu, constructive play misalnya. Kemudian misalnya mereka membangun buat gedung misalnya gitu dengan permainannya atau dengan Lego misalnya gitu Bapak Ibu. Bermain pura-pura itu di sini mereka meniru, misalnya mereka pretending play sebagai guru, kan kadang ada seperti itu, atau pretending play mereka sebagai dokter misalnya gitu, atau bermain dengan yang ada aturannya, ada rules-nya. Nah, ada lagi kalau menurut Piaget di sini jenis-jenis bermain sensori motor, gerakan pengangan. Sehingga nanti kalau kita mau menstimulasi dalam motoriknya ya udah gerakannya berulang-ulang. Misalnya kita kasih mainan, dia suruh ambil, kita kasih mainan, dia suruh ambil. Misalnya gitu. Symbolic play, bermain pura-pura. Jadi main masak-masakan, biasanya gitu kan anak-anak ya, main masak-masakan misalnya. Kemudian main dokter-dokteran misalnya gitu. Kemudian social play games with rules, jadi mereka bermain sudah dengan nalar, sudah dengan logika, misalnya main puzzle gitu ya, ini gimana nih misalnya gitu. Kemudian games with rules and sports, jadi ada permainan misalnya aturan bermain, olahraga, tapi di sini aturannya sudah lebih banyak misalnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau terkait dengan kegiatan bermain di sini, terutamanya pada usia anak di sini, kita bisa bermain sensori motor tadi itu dengan optimalisasi dengan indera gerakan tubuh Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara melibatkan anak agar anak lebih bisa mengoptimalkan mereka gitu. Kemudian mastery play, bermain untuk menguasai keterampilan tertentu.
rough and tumble play, bermain kasar, jadi artinya misalnya main olahraga gitu Bapak Ibu ya, main bola misalnya gitu. Social play itu bermain bersama. Ada juga bermain dramatic play, misalnya mereka belajar untuk jadi dokter misalnya, terus ada pasiennya, mereka main masak-masakan jadi ibu, terus ada anaknya nyiapin makanan dan seperti itu. Jadi ini bentuk-bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, yang intinya adalah untuk mengembangkan kemampuan anak di sini. Nah, jadi yang diharapkan sebenarnya dari teori Vygotsky terkait dengan bermain, berikanlah bermain aktivitas yang aktif, bermain aktif gitu ya, bermain bebas, spontan, konstruktif gitu. Anak jadi bisa mengeksplorasi lingkungannya, bisa juga melalui olahraga. Nah, olahraga ini menjadi penting nih gitu ya. Anak jadi bisa lebih aktif lagi mengembangkan terutama kemampuan motoriknya. Tapi juga ada aktivitas bermain yang pasif, membaca, melihat komik, menonton film. Sekarang kalau anak sekarang gimana Bapak Ibu? Nonton YouTube ya. Nonton YouTube, megang HP, itu juga aktivitas bermain sebenarnya. Tapi bermain yang pasif gitu. Jadi artinya dia pegang, misalnya sekarang saya suka miris kadang kalau melihat atau dari hasil observasi gitu ya. Kadang ibu-ibu atau misalnya orang tua memberikan HP pada anaknya biar anaknya diem, biar anaknya anteng. Padahal itu juga bentuk kegiatan pasifnya mereka gitu. Kegiatan pasif. Sebenarnya mereka bisa belajar di situ, iya betul. Tapi di sini nilai lebih pasif sehingga bisa lebih baik dengan kegiatan bermain yang sifatnya aktif. Bukan berarti ini salah, bukan berarti ini juga buruk, tidak. Tapi yang penting bagaimana cara menyeimbangkan atau bermain aktif, bermain pasifnya bisa lebih balance. Seperti itu. Nah, ini adalah intinya dari kegiatan atau manfaat dari kegiatan bermain Bapak Ibu. Jadi bisa menyalurkan energi anak itu punya energinya luar biasa gitu ya. Jadi kadang persepsi kita anak itu disuruh anteng, anak itu diem, itu anak yang baik, anak yang pintar. Itu kurang tepat Bapak Ibu. Karena memang fasenya anak adalah anak harus aktif, anak harus bisa menyalurkan energi dalam diri mereka gitu. Perkembangan motoriknya sedang berkembang sangat optimal, perkembangan sosialnya iya, kemudian emosi. Nah, mereka harus bisa, kita juga ajarkan bagaimana anak bisa mengenal emosi dan menyalurkan emosi tersebut, kemudian mempertajam terkait dengan perkembangan kognitifnya, mempertajam juga terkait dengan penginderaan, panca inderanya, kemudian dapat mengasah terkait dengan aktivitas motorik melalui olahraga gitu Bapak Ibu ya. Dan kita juga bisa menggunakan banyak media di situ. Kita bisa menggunakan banyak media untuk anak. Misalnya misalnya dengan keadaan sekarang pandemi COVID-19, media kita mungkin lebih banyak media online yang bisa kita ajarkan pada anak gitu. Jadi anak bisa menerapkan hal tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi di sini Bapak Ibu terkait dengan perkembangan motorik anak atau perkembangan bermain anak. Yang pertama adalah faktor kesehatan mereka. Kemudian perkembangan motoriknya juga mempengaruhi inteligensi. Jenis kelamin kadang ada anak laki-laki lebih aktif daripada anak perempuan, atau kadang ada anak perempuannya untuk kegiatan yang lebih bersifat misalnya matematis, misal mereka bisa lebih teliti dalam mengerjakannya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi, kemudian sosial status ekonomi juga, dan juga alat permainan tersebut. Mungkin seperti itu Bapak Ibu materi yang bisa saya share hari ini. Jadi artinya terkait dengan dua dasar teori ini, Piaget dan Vygotsky, kemudian kami mengembangkan alat ukur functional movement screening tersebut yang tujuannya bisa untuk mengoptimalisasi terutama tumbuh kembang anak dari aspek motorik. Nah, untuk penjelasan mengenai FM S-nya mungkin akan lebih banyak nanti setelah ini disampaikan oleh rekan saya Pak Awaludin. Mungkin demikian Bu Rita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Zarina, luar biasa sekali pemaparannya hari ini. Ingatkan kita kembali dengan teorinya Piaget dan Vygotsky ya. Iya, baik. Terima kasih Rin. Nanti mungkin kita akan ada banyak pertanyaan dari teman-teman pastinya terkait dengan apa yang tadi dipaparkan. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaannya, tapi ditahan dulu karena kita masih ada pemateri yang kedua yang luar biasa juga sudah hadir di sini.
Dan Bu Zarin ini pemateri 1 dan pemateri 2 itu Dua orang yang membaca Al-Quran akan kolaborasi didapat oleh Allah Subhanahu berpahala. Mari Kemudian orang yang kita melaksanakan sambut dulu Pak lain Waludin. akan diberikan pahalanya. Beliau adalah guru TK Lab School Jakarta. Pahalanya wajib. Saya sampaikan dulu kurikulum barangkali Bapak dan Ibu izin Pak Waludin. Ya, Pak Waludin ini biasa akrab dipanggil Awal saja ya. Adalah lulusan dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi. Supaya di antara kita pada saat kita melaksanakan ibadah saum, kita tidak ada saling sengketa di antara kita terbebas di antara kita. Allah. Mohon maaf, barusan saya terputus. Kita akhiri dengan doa. Saya kembali sampaikan lagi kurikulum KIP-nya Awaludin ini dikenal dengan panggilan Pak Awal ya, biasa dipanggil Pak Awal. Lulusan dari UNJ Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pengalaman bekerja beliau sebagai instruktur senam aerobik di sekolah maupun perguruan tinggi dan perusahaan negeri maupun swasta. Kalau dekat ya kita belajar senam aerobik sama beliau. Kemudian yang kedua ada pelatih fisik di Santoso Bike Academy. Yang ketiganya pelatih fisik atlet BMX, Pelatda DKI, luar biasa. Kemudian yang keempat fasilitator outbound training. Dan yang kelima adalah guru KB TK Lab School Jakarta sampai dengan sekarang. Luar biasa pengalaman bekerjanya terkait dengan bidangnya yaitu olahraga. Kemudian workshop, sebagai pembicara workshop beliau adalah presenter of play and building, making self-confidence and socially smart in New Hall B, Basic Building, Faculty of Psychology Indonesia University, bulan Desember tahun 2018. Kemudian juga sebagai presenter of Functional Movement System for Children, seperti yang hari ini mungkin akan dibagikan kepada kita semua ya teman-teman, di Yogyakarta. Kemudian presenter of Functional Movement System for Children juga masih sama di Pekalongan Hotel. Jadi beliau sudah seringkali menyampaikan sistem ini sekarang kepada kita para anggota Ikatan NSNPK. Kemudian konferensi suaranya keras banget. Di sini, ini kecilin. Oke, pengalaman beliau di seminar adalah presenter ICES 2019 International Conference on Education, Science, and Technology di Makassar, 19 Oktober 2019, presenter ICAL 2019 International Conference on Art, Language, and Culture di Surakarta, Indonesia. Okay. Publikasi yang sudah beliau lakukan bersama Ibu Zarina berjudul Sensory Integration and Functional Movement, Guide to Optimal Development in Early Childhood, sudah diprosidingkan ya di International Conference on Art, Language, and Culture di Atlantic Press ya ini ya di prosidingannya. Saya ambil halo Bu Rita. Oke, Bu Rita, sementara saya ambil alih. Bu Rita telah memberikan sedikit pandangan tentang bicara selanjutnya. Hari ini kita persilahkan untuk Pak Waludin agar segera memberikan materi untuk hari ini.
Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkesempatan mengikuti seminar hari ini. Di sini saya bersama Bu Zarina. Tadi beliau sudah menjelaskan tentang dasar teori perkembangannya dari mulai kognitif sampai perkembangan motorik dan bermainnya. Nah, saya ketemu beliau adalah 2 tahun yang lalu. Kebetulan ada link untuk berkolaborasi bersama. Akhirnya kami membuat sebuah penelitian yaitu tentang functional movement screening. Nah, Bapak Ibu semua di sini semuanya pasti pernah dengar yang namanya gross motor skill atau motorik kasar. Nah, motorik kasar ini adalah sebenarnya wadahnya untuk beberapa macam gerak yang ada pada anak usia dini. Nah, wadah itu di dalamnya ada yang namanya fundamental movement skill. Ya, fundamental movement skill, ada yang namanya functional movement skill, ada yang namanya functional movement screening. Nah, ada motorik kasar dan ada motorik halus. Nah, saya di sini lebih banyak adalah tentang masalah motorik kasar. Nah, kita akan lihat PPT-nya. Nah, di sini saya akan lebih banyak membahas tentang fundamental movement skill, ya. Fundamental movement skill di sini kalau anak-anak bergerak, anak itu ketika dilahirkan pasti ada proses bergerak. Yang pertama kali adalah bergerak adalah lengannya. Ya, genggaman tangannya, pasti tangannya menggenggam. Dan area otak yang paling pertama kali berkembang itu adalah area motorik anak, ya, area motorik. Nah, di sini di fundamental movement skill ini adalah ujungnya, target anak itu adalah di fundamental movement skill. Nah, di fundamental movement skill ini ada banyak gerakan yang harus dicapai anak, itu tentunya terkait dengan proses bermain nantinya di sekolah maupun di lingkungannya. Nah, seperti itu. Bagi anak-anak yang fundamental movement-nya belum skill, fundamental movement yang paling dasar itu harus berkembang mulai dari 0 sampai 1 tahun sampai umur 2 tahun. Itu adalah fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan anak di dalam proses sosialisasi, proses belajar, dan proses bermain dengan lingkungannya. Nah, di sini kita akan bicara tentang movement. Ya, movement itu kalau dari ilmu fisika adalah perubahan tempat atau kedudukan dari ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri, ke atas, ke bawah. Itu adalah proses perpindahan tempat. Itu kalau dari segi ilmu fisika. Nah, movement ini ada banyak sekali paduannya. Di movement itu di olahraga ada movement, ada motion, ada action, di drive, mobility juga ada, marching adalah jalan di tempat, ya. Nah, movement sendiri adalah perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Gerak ini terbatas pada berjalan, tetapi dapat juga bentuk berlari, bergulung-gulung, melompat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru semua juga pernah mendengar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, kita hanya kadang sekedar tahu berjalan, melompat, berlari. Tapi komponen apa yang mendasari supaya anak ini bisa berjalan, bisa berlari, dan bisa melompat dengan baik? Kalau berjalan, berlari, melompatnya tidak baik, dia ada kekurangan dan perlu distimulasi lagi, maka ketika dalam proses bermain, proses bersosialisasi itu akan menjadi hambatan dan bisa menjadikan anak minder, karena dia tidak mampu, atau nanti tahap bermainnya hanya tahap bermain individu, belum bisa bermain secara fungsional, bermain secara aturan. Karena saya amati di sekolah ada beberapa anak ketika umur 4 sampai 5 tahun, ketika dia bermain, temannya sudah tahap bermain
pura-pura menjadi polisi, menjadi harimau dan lain sebagainya. Ada anak yang hanya fokus udah main sibuk dengan sendirinya sendiri, tidak bisa bersosialisasi. Nah, tentunya itu adalah perkembangan motorik yang perlu dasar perkembangan motorik kasarnya perlu distimulasi lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa kita bisa bergerak itu ada komponennya. Komponen bergerak itu yang ada di dalam tubuh kita. Jadi saya pernah mendengar kalau kita bergerak itu dikarenakan karena tulang. Nah, kalau tulang itu adalah kerangkanya, yang bisa menggerakkan kita adalah otot, ya tentunya otot yang ada di dalam tubuh kita. Nah, otot itu bisa bergerak di masing-masing bagian-bagian tubuh. Tentu harus ada engsel-engsel kalau pintu di rumah. Nah, ini kalau di mesin juga ada engsel-engsel, tapi kalau di tubuh manusia ada persendian. Nah, persendian di sini. Ini persendian yang sebelah kiri ini adalah persendian normal, tidak ada masalah. Yang sebelah kanan ini ada masalah. Ketika persendian ini ada masalah, maka yang akan berakibat langsung nanti adalah proses keseimbangan. Ketika teman-teman, Bapak Ibu guru, semuanya pernah merasakan cedera di tubuhnya, misalkan di ankle, pasti ada proses keseimbangan itu akan terganggu. Sedangkan proses keseimbangan ini sangat dibutuhkan untuk stabilitas konstans kita dalam bergerak. Nah, di sini ada persendian, ada otot, ada otot dan ada rangka. Nah, rangka ini ada sebagai supaya tubuh itu bisa tegak, rangka ini untuk menopang tubuh supaya tegak. Nah, menggerakkan semua bagian-bagian tubuh itu adalah otot. Nah, otot ini banyak sekali, ya, otot-otot. Tentunya untuk usia anak waktu lahir sampai usia 1 tahun itu yang berkembang terlebih dahulu adalah otot lengan atas. Jadi upper body-nya. Jadi ada upper body, ada lower body. Upper body adalah bagian pusar ke atas, lower body pusar ke bawah. Nah, kalau usia anak adalah yang berkembang terlebih dahulu adalah upper body-nya. Tentunya adalah anggota tangan kita. Nah, itu usia 0 sampai 1 tahun. 0 sampai 5 bulan pertama itu upper body. Nah, baru transisinya nanti di umur usia 5 bulan sampai 1 tahun itu adalah sudah mulai gabungan. Nanti di belakang saya akan jelaskan tentang masalah terkait tentang perkembangan otot dan perkembangan gerak anak. Nah, ini adalah komponen gerak. Oke. Nah, komponen normal bergerak itu adalah yang pertama adalah appropriate postural tonus. Jadi otot-otot itu ketika kita berjalan, otot mana yang akan berkontraksi dan kekuatannya seberapa, apakah cukup sedikit saja atau lebih banyak, itu tubuh sudah bisa menentukan. Kalau tonnya tidak sesuai, maka dia tidak akan bisa melakukan gerak seperti itu. Nah, harus yang kedua adalah selective movement. Nah, geraknya harus selektif, ya, dipilih-pilih. Dan ada pola geraknya. Pola geraknya seperti apa? Kalau merangkak, itu pola geraknya seperti apa? Kalau berjalan, pola geraknya seperti apa? Berguling, pola geraknya seperti apa? Terlentang, tengkurap, merangkak, dan lain sebagainya, itu harus ada pola geraknya. Dan itu bagian mana saja otot yang terlibat, seperti itu. Jadi sangat kompleks kalau kita bergerak. Tentunya komponen lagi adalah saraf. Saraf itu sangat dominan juga. Nanti di dalam tahap perkembangan sensori integrasi, nanti saya akan jelaskan, itu saraf itu sangat dominan, perkembangan saraf. Kalau sarafnya baik, maka proses gerak kita akan diinformasikan ke otak. Otak menerima, oh, lagi sedang melakukan gerak ini loh. Anak bayi lagi sedang melakukan gerak mengambil benda dimasukkan ke mulut. Itu tahu, oh, ini benda, seperti itu. Nanti kita akan bahas. Terus ini berkaitan dengan sensori integrasi dan di sensori integrasi ini, di gerak ini, piramida yang paling bawah itu adalah sistem saraf, ya, sistem saraf. Nah, bagian sistem sensor ini ada yang paling bawah ada 3 kotak. Ini adalah kita bicara tentang taktil, vestibular, dan proprioception. Tentunya kalau vestibular kita sering mendengar. Kalau Bapak Ibu guru teman-teman semua, taktil juga kadang tactile itu kita sering mendengar, tetapi kadang proprioception pernah dengar atau pernah mempelajari atau baru dengar sekarang. Nah,
taktil ini berkaitan dengan kulit. Sistem sensor tubuh yang paling luas adalah taktil. Ketika taktil ini bermasalah, anak itu akan berdampak, dia kadang tidak pernah merasakan sakit. Mau jatuh kayak apapun dia nggak merasakan sakit. Itu satu. Terus kalau yang butuh kurang rangsangan taktilnya, maka dia akan merasakan ketika ada beberapa anak kalau kita peluk itu akan nolak. Nah itu. Kalau pakai baju baru yang dipermasalahkan adalah yang ada di belakang kerahnya ini, nggak nyaman dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus kalau vestibular ini kita berkaitan dengan keseimbangan tubuh. Ya. Nanti ada slide-nya di belakang dengan keseimbangan tubuh itu ada di pertengahan telinga bagian tengah. Ya, vestibular itu berkaitan dengan dipengaruhi oleh kepala, ya gerakan kepala dan panca indera. Misalkan dengan mata, kalau kita berdiri satu kaki dengan membuka mata sama memejamkan mata itu berbeda keseimbangannya. Nah, kalau proprioception ini adalah kesadaran gerak. Proprioception ini berkaitan dengan otot, saraf, dan persendian. Kalau anak-anak di proprioception ini tidak berkembang dengan baik, maka ada kalanya dia malas bergerak. Sukanya minta dipangku, sukanya nyender ke orang, dan malas. Ketika ada gerak kegiatan memanjat dan lain sebagainya, dia akan menarik diri, tidak mau. Seperti itu. Atau begini, proprioceptionnya kurang terstimulasi, misalnya gini, kita makan. Contohnya ada anak murid saya, makan, belum sampai mulut sudah dituang. Jadi nggak sinkron antara persarafannya sama keinginan untuk makan sebelum sampai mulut, tapi sudah tuang ternyata makanan jatuh. Atau ketika makan sendoknya terlempar, dia tidak tahu sendoknya itu terlempar kemana-mana. Nah seperti itu adalah proprioception. Nah di atasnya itu adalah ada gustatory, auditory tadi sudah disinggung oleh Bu Jarin, auditory, visual, olfaktory. Nah ini berkaitan dengan panca indera mata, pendengaran, penciuman, dan rasa. Kalau anak yang penciumannya bermasalah, maka dia kalau makanan juga pilih-pilih. Baunya nggak enak, nggak suka sayur. Contohnya itu biasanya di penciumannya ada sedikit perlu distimulasi. Terus kalau rasa, dulu ada juga siswa kami yang ketika menemu apapun di jalan, ada kertas, ada uang, ada apa, itu diambil dan dimakan, dimasukkan ke mulut. Dan itu atau anak ini juga suka banget sama pedas, asin, itu terstimulasi tentang rasanya perlu dilatih. Terus berkaitan dengan visual. Visual tuh bagaimana, contohnya gini. Ketika kalau anak TK 4, 5 sampai 5 tahun ketika dilempar bola, dia sudah bisa memperkirakan datangnya bola itu ke dirinya itu sudah bisa. Kalau yang tidak baik maka bisa saja bolanya langsung menabrak mata, nabrak mukanya. Dia tidak sempat untuk menatap seperti itu. Terus kalau auditory biasanya ini adalah ketika dengar musik telinganya ditutup. Pernah ada juga murid kami juga yang ketika senam irama, musik kencang, yang lain happy, tapi satu anak lari mojok dengan sambil nutup telinga. Nah, seperti itu. Itu ada auditornya. Nah, itu sensory system ini adalah paling bawah fondasinya. Kalau ini ada yang terhambat, maka ke atasnya juga akan terhambat juga. Contohnya di motor planning. Kalau motor planning itu anak sudah, saya mau naik sepeda, ya bagi yang sudah naik sepeda, bisa naik sepeda, saya ke sana, lewat sana, saya seperti ini. Dia sudah punya perencanaan. Tapi kalau yang di bawahnya tidak terstimulasi dengan baik, maka perencanaan itu biasanya contohnya adalah anak lari, nabrak-nabrak, temannya di mana aja ditabrak. Nah itu kesadaran ruangnya belum proprioceptionnya masih perlu distimulasi. Nah tentang masalah kesadaran gerak tangan kanan, tangan kiri, atau pakai sepatu, dia masih suka ketukar kanan kiri dan itu sebagainya. Terus postural security, jadi
posturnya seperti apa? Apakah tegap atau anaknya lemes di kursi juga merosot terus kalau duduk itu. Terus body scan tadi skema juga sudah dibahas Bu Jarin. Dia sudah tahu bagian-bagian tubuh ya. Ini tubuh kanan tangan ini, tangan kanan ini buat apa, kaki buat apa, kepala buat apa, sudah tahu. Terus refleks maturity itu adalah kematangan refleks. Jadi tadi Bu Jarin juga udah menyinggung berkaitan tentang refleks. Refleks itu ada di usia 0 sampai 1 tahun. Refleks mengisap, refleks menggenggam, terus ada yang refleks leher. Kalau bayi ditengkurapkan, itu pasti refleksnya akan mengangkat kepalanya. Itu normal. Tapi kalau ketika ditengkurapkan, kok tidak ngangkat-ngangkat, maka itu harus perlu perhatian khusus. Maka itu akan berpengaruh nanti di gerak motoriknya ke depannya, motorik kasarnya. Karena refleks ini ya. Banyak sekali refleks yang ada di usia 0 sampai 1 tahun. Nah, refleks itu, gerak refleks ini 0 sampai 1 tahun, setelah 1 tahun ke atas, maka gerak refleks ini akan hilang. Tetapi kalau gerak refleks ini sampai usia di atas 1 tahun kok masih menetap, maka juga akan menjadi trouble. Jadi masalah ketika anak dalam proses bersosialisasi seperti itu. Nah, yang di atasnya itu ada koordinasi tangan dan mata dan tangan, terus antara gerak pergerakan mata, lihat situasi kondisi di sekitarnya seperti itu, terus bagaimana perhatiannya terhadap titik pusat atau visual spasialnya seperti apa. Nah, itu nanti ujung-ujungnya adalah di cognitive intellectual cognition. Ya, intellectual cognition ini adalah intelektual kecerdasan akademik, itu bisa terbangun kalau bawahnya itu fondasinya terstimulasi dengan baik. Saya juga ada siswa yang di TKA-nya itu aktif, susah dikasih tahu, aktif. Anaknya sebenarnya kreatif dan cerdas, aktif, gerakan lari bisa, nendang, semuanya gerakan motorik kasarnya itu bagus. Di TKA itu bermasalah, tapi di TKB karena perkembangan motorik kasar sudah terpuaskan di TKA, di TKB sudah kita tinggal memetik hasilnya. Dan anak ini perkembangannya luar biasa di TKB-nya. Jadi kadang-kadang anak-anak yang aktif kesana kemari kadang-kadang masih sering kita sebut anak-anak yang bermasalah. Tapi tentunya bagaimana kita menghadapinya seperti itu. Nah, tentunya usia 0 sampai 2 tahun itu adalah fase yang sangat dominan untuk memberikan rangsangan-rangsangan gerak, rangsangan-rangsangan sensori 5 panca indera itu tapi disampaikan Bu Jarin tadi perlu dikuatkan, perlu distimulasi yang sangat kaya. Kalau 0 sampai 2 tahun tidak distimulasi, maka selubung mielin di dalam sistem saraf itu selubung mielinnya akan tidak menebal. Kalau tidak menebal, maka si orang tua dan guru akan kesulitan untuk membangun ini ketika usia 4 sampai 6 tahun usia SD awal sampai 8 tahun. Itu kita akan kedodoran untuk memberikan stimulasi tambahan anak ini mau dikasih apa saja. Jadi 0 sampai 2 tahun kalau tidak banyak bergerak, tidak ada stimulasi dengan suara-suara, warna dan lain sebagainya, bunyi-bunyian, rangsangan dengan kulit, maka usia 4 sampai 8 tahun itu akan sangat sebagai PR besar bagi orang tua maupun guru. Kadang-kadang anak ini dicap sebagai anak nakal atau anak malas seperti itu. Nah, itu perkembangan ini piramida belajar ya. Jadi dasarnya paling bawah itu adalah di taktil, vestibular, proprioception, olfaktori, gustatory, visual dan auditory. Nah, di dunia profesional olahraga juga untuk pengembangan gerak profesional atlet olimpiade itu adalah dasarnya adalah stabilitas, mobilitas dan proprioception. 3. Kalau mobilitas itu berkaitan dengan kulit juga berkaitan dengan ruang gerak. Kalau stabilitas berkaitan dengan vestibular, sistem keseimbangan. Dan juga proprioception ini masuk ke dunia olahraga profesional sekarang ini. Pelatih juga harus bisa menempatkan ragam permainan proprioception itu seperti apa. Nah, ini kaitannya sensori integrasi dan gerak. Nah, oke. Berikutnya, di slide berikutnya adalah ini tadi yang sudah saya singgung sebelumnya. Kadang kenapa sensory processing
kenapa sistem sensori integrasi ini susah diajarkan ya. Bagaimana kadang-kadang kita tidak tahu, yang hanya kita tahu adalah anak itu nakal, anak itu bermasalah, anak itu begini, anak itu malas dan sebagainya. Karena kita tidak tahu kenapa dia seperti itu harus ditelusuri dari usia 0 sampai 1 tahun. Apakah di refleks primitifnya, apakah stimulasinya terhadap rangsangan-rangsangan sekitarnya, apakah dia anaknya selalu dimanja, dikit-dikit dia tidak boleh merangkak di misalnya di ubin langsung atau di tanah. Dia kalau merangkak dia harus di atas matras, tempat yang empuk. Dan itu terbukti ada satu orang tua di sekolah kami yang menceritakan hal itu waktu kecil, dan iya di sekolah anaknya seperti itu. Perlu ekstra sekali untuk kita memberikan sentuhan-sentuhan supaya anak ini bisa berkembang sesuai dengan perkembangannya. Dan itu kadang-kadang mengganggu teman-teman sekitarnya. Nah, ini di sini sudah nanti ada materinya bisa dipelajari. Ini ada taktil, ini berkaitan dengan di kulit ya. Fungsinya adalah untuk mengetahui informasi bagaimana sentuhan, tekstur, tekanannya seperti apa, apakah terlalu keras atau tidak, dingin, panas dan lain sebagainya. Tadi Bujarin mengajarkan tentang masalah asimilasi dan asimilasi tadi anak ini melihat gelas yang isinya air panas itu seperti apa. Nah, itu berkaitan dengan taktil. Terus kalau vestibular tentang keseimbangan, ini lokasinya ada di telinga bagian dalam, terus berkaitan dengan gerak tentunya, perpindahan gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu kita butuh sistem vestibular. Kalau vestibularnya tidak bagus, maka gerak lokomotor nanti itu akan terhambat seperti itu. Dan di sini proprioception itu ada di otot, ada di persendian. Nah, ada di kontraksi. Jadi kalau di proprioception ini stimulasinya adalah sering-seringlah anak kita dipijit, dimasaj, dipijit persendiannya, dipijit ototnya untuk rileks. Dan juga libatkan anak untuk aktivitas yang sedikit berat. Bukan berarti adalah pekerja anak, bukan. Tapi kita libatkan misalnya contoh bantu angkat sampah, buang sampah di rumah, atau ikut bantu habis belanja agak berat kita kasih tolong bantu, silakan bantu. Nah, itu sangat membantu untuk anak, untuk pengembangan proprioception-nya yang di sini proprioception. Nah, berkaitan dengan visual itu berkaitan dengan mata, berkaitan tentang informasi yang masuk ke dirinya terkait dengan objek benda yang dia lihat seperti itu. Terus berkaitan dengan auditory ini pendengaran ya, stimulasinya dengan pendengaran sound, suara kita kenalkan semua, suara lembut, suara kemeresek dan lain sebagainya itu. Terus berkaitan dengan gustatory. Nah, gustatory ini adalah berkaitan dengan rasa ya, lidah. Bagaimana rasanya? Anak-anak ini biasanya suka pedas dan lain sebagainya. Terus bagian olfaktori, bagian penciumannya. Biasanya kalau penciuman ini anak-anak pilih makanan. Dia sukanya ini, nggak mau ini seperti itu. Nah, berikutnya, kita kan bicara tentang fundamental movement skill. Apa sih fundamental movement skill ini? Adalah seperangkat keterampilan motorik kasar spesifik yang melibatkan bagian tubuh yang berbeda. Keterampilan ini adalah dasar untuk keterampilan yang lebih kompleks yang anak-anak akan pelajari sepanjang hidup mereka untuk berpartisipasi secara kompeten dalam permainan olahraga dan kegiatan rutin. Nah, makanya ketika anak-anak di sekolah itu kan banyak sekali gerak-gerak kegiatan sosialisasi, bermain dengan temannya, dan bagi anak yang FMS-nya, fundamental movement skill-nya ada hambatan, maka anak ini akan kadang-kadang tidak diajak main dan lain sebagainya. Ada proses terkucilkan. Padahal mengkucilkan anak-anak itu tidak ada, tapi karena dia selalu bermasalah ketika diajak bermain, maka secara tidak langsung teman-teman yang lain, loh ini ke anak kenapa sih gitu kan, kok suka seperti ini, jadi akhirnya nggak diajak gitu. Padahal sebenarnya dia tidak ada maksud untuk membuat masalah, tapi karena dia sensorinya itu sudah sibuk dengan mengelola tubuhnya, saya harus bagaimana, itu proses mikir, maka yang sosial itu akan terabaikan, apalagi kognitifnya terabaikan seperti itu. Nah, terus apa sih FMS fundamental movement skill itu? Apa saja sih? Itu ada namanya gerak lokomotor skill. Lokomotor skill ini adalah perpindahan tempat ya.
teman-teman semua. Ada berjalan, ada lari, ada hopping. Hopping ini bisa ibu bapak lihat ketika atlet bola basket tie up, masukkan bola ke dalam keranjang. Itu adalah proses hopping. Terus skipping itu ada skip, gerak skip ya. Orang main skipping itu juga salah satunya, tapi sebenarnya gerak skipping itu nanti ada gambar di selanjutnya ya. Jumping, melompat ke atas, melompat ke jaraknya. Nah, kalau dodging ini adalah berpindah tempat dari kiri ke kanan ke kiri dan seterusnya. Dan posisi kakinya itu tertekuk dengan posisi seperti orang berlutut. Nanti ada gambarnya ya. Itu adalah locomotor skill, perpindahan tempat. Stability skill contohnya adalah keseimbangan. Keseimbangan itu statis boleh atau dinamis. Landing ketika mendarat, anak-anak itu kalau lompat dari atas mendaratnya betul atau tidak. Ya. Jalanannya apa? Dasarnya itu rata atau tidak. Kalau rata maka mudah untuk seimbang. Tapi kalau tidak rata, di atas pasir, di atas matras, apakah dia bisa seimbang atau tidak? Nah itu keterampilan stability skill. Nah ada yang namanya manipulative skill. Manipulatif itu memainkan sesuatu, ya benda. Misalkan menangkap, melempar, menendang, terus atau striking itu memperangkap. Merangkap itu contohnya adalah ada capung terbang kita ambil, tangkap, itu adalah strike. Bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan alat. Kalau menggunakan alat ini pakai jaring, anak-anak belajar untuk memperangkap sesuatu seperti itu. Nah itu fundamental movement skill. Nah ini contoh-contohnya. Ini untuk usia 7 sampai 11 tahun tadi udah proses bermainnya sudah ada aturan dan sebagainya perkembangannya. Nah, ini ada kelincahan, ini sama tadi ya sudah kita bahas, ada kecepatan, ada main skateboard, ada berdiri di atas apa namanya? Di atas bola, ada lompat, ada memanjat, berjalan dan lain sebagainya. Ini adalah fundamental anak untuk aktivitas bermain tentunya ya. Tapi kalau mau jadi atlet juga boleh. Ini adalah dasar-dasarnya. Sekarang kita di Indonesia susah untuk mencari atlet yang berbakat sesuai dengan gerak dasarnya yang bagus, itu sangat sulit karena ya tadi kadang-kadang perubahan proses bermainnya waktu kecil itu berubah dan seperti itu. Nah ini ada undang dan lain sebagainya. Nah kalau ini kita bicara tentang kesiapannya, usia 0 sampai 3 tahun ini anak itu belum siap untuk belajar fundamental movement skill. 4 sampai 7 tahun ini baru siap untuk belajar ya. Usia TK nih, di usia TK ini baru belajar fundamental skill. Optimalnya itu 7 sampai 11 tahun. Ini adalah PR tugas-tugas guru SD. Guru TK di sini di usia 4 sampai 7 tahun, 4 sampai 6 tahun. Nah, ternyata perbedaannya gradasinya tidak nyata. Jadi masing-masing anak itu berbeda-beda perkembangannya. Jadi duluan yang terkembang. Tidak ada garis nyata antara warna ini. Seperti itu. Nah, kalau usia 0 sampai usia 9 tahun, ini anak berperkembangan gerak paling banyak. Di anak-anak pedesaan, dari itu lebih itu mudah dikembangkan karena mereka sudah terbiasa yang namanya main di sawah prosotan, main prosotan di pasir, guling dan lain sebagainya. Itu tidak ada larangan dari orang tua. Makanya ketika di sekolah dia akan sudah tuntas sensori integrasinya, sudah tuntas. Maka untuk optimalisasi berpikirnya juga akan semakin baik seperti itu. Nah, ini adalah FMS kesiapannya kapan sih seperti itu. Nah, ini tabel ini adalah mungkin perkembangan kita waktu kecil sampai bisa berjalan. Biasanya usia sampai 12 bulan. Nah, yang pertama itu anak supin, supinasi. Supinasi itu terlentang, pronasi, tengkurap, rolling mungkin. Kalau terlentang, ini otot yang teraktivasi adalah otot perut, sama hip, pinggulnya, ya. Ini teraktivasi. Dan tangannya kadang-kadang sering dengan mainan alat ke atas. Terus tengkurap ini adalah otot punggung, otot leher sampai tulang belakang. Ini teraktivasi. Kalau mengguling sudah gabungan antara perut dan otot tulang belakang. Ini baru gerak
ini ada gerakan keseimbangan di sini. Ya, tapi cakupannya luas gerakan keseimbangannya. Nah, mulai ini kalau di bahasa Jawa namanya ongkong-ongkong ya. Ini sudah mulai keseimbangannya sudah mulai bertumpu pada 2 tangan dan 2 lutut. Ya, ini keseimbangannya sudah mulai tinggi. Nah, apalagi merangkak, ini ada proses bergerak. Ya, anak-anak ketika proses quadruped ini itu baru belajar meseimbangkan tubuhnya, bagaimana dia keseimbangannya. Nah, kalau udah bergerak jalan maka keseimbangan sudah bagus. Ini ada yang bicara di gerakan merangkak ini, kalau anak usia tertentu waktu kecilnya tidak ada proses merangkak, maka itu bisa dites usia dewasa pun sampai usia kapanpun ketika dites merangkak itu ada miss. Istilahnya kalau gerak jalan tuh ya kalau jalan tangan kanan sama kaki kanan, majunya bersama-sama tidak berlawanan. Itu akan terlihat karena saya pernah tes mahasiswa, saya tes merangkak maju mundur dan dia istilahnya ngebagong kata orang Jawa itu kan. Itu dia tanya ke orang tuanya memang dia tidak ada proses merangkak. Biasanya nanti ketika bergeraknya itu ketika usia dewasa penuh kecanggungan. Ya, penuh kecanggung dan lain sebagainya. Itu merangkak, terus duduk. Duduk ini adalah sudah mulai keseimbangan juga. Ini hip, pinggulnya sudah mulai proses untuk menyeimbangkan. Kadang-kadang kalau baru belajar duduk, anak-anak sudah mulai jatuh dan lain sebagainya. Berikutnya adalah proses berlutut. Ketika berlutut ini juga, kalau duduk ini penampangnya masih luas. Kalau berlutut ini penampangnya sudah kecil. Keseimbangannya sudah lebih sulit. Ya, untuk belajar untuk mau berdiri. Ya, nah ini udah anak squat ya. Squat ini kadang kita anak jongkok itu adalah kondisi yang sangat fungsional, sangat betul gerakannya sangat pas banget, sesuai dengan gerak yang benar. Tapi kalau kita orang dewasa di tes squat pasti kadang-kadang ada gerakan yang salah. Kalau nggak kakinya lututnya maju, kalau lututnya disuruh mundur dia bisa ngejengkang. Ada contoh kasus yang ketika buang air besar dia biasa duduk di kloset duduk, ketika jongkok maka dia tidak akan bisa jongkok. Kalau jongkok dia akan ngejengkang. Dan itu pernah saya ketemui. Kalau gerakan squat ini anak usia dini, anak-anak usia sebelum 1 tahun ini dia sangat bisa duduk seperti ini berlama-lama. Tapi kalau kita 1 menit 30 detik aja sudah tidak nyaman. Kecuali orang bengkel, motor itu sukanya duduknya seperti ini tanpa kursi. Jadi dia betah karena kebiasaannya. Nah, baru kita berikutnya adalah berdiri tegak. Baru bicara tentang gaya jalan di sana. Nah, yang di tengah ini fundamental level paling dasar itu adalah telentang, tengkurap, mengguling, merangkak. Terus transisi untuk gerak fungsional ini ada di berlutut dan squat. Baru kita bisa nanti level fungsional yang lebih tinggi untuk pelajari gerakan-gerakan yang lainnya seperti itu. Nah, ini sangat penting di perkembangan ini. Nanti teman-teman semua untuk mencoba beberapa gerakan ini di rumah gitu ya. Terus ini contoh latihannya. Contoh latihannya ini sebenarnya kan gerakan anak bayi. Nah, ini dilakukan oleh orang tua. Nanti silahkan teman-teman semua mempraktekkan gerakan ini, tapi jangan asal gerakan seperti ini aja, boleh sambil bermain, nanti ada contoh videonya. Kalau kita terlentang sambil gerakan mainnya apa, tengkurap, nanti silakan bermainnya seperti apa, sambil duduk mainnya seperti apa dengan anggota keluarga di rumah, atau nanti bisa kalau sudah kondisi normal bisa diterapkan kepada murid siswa-siswinya. Nah, ini mulai dari tengkurap, terlentang, mengguling sampai quadruped, sampai dia mau berdiri ini seperti di sini. Ini nanti bisa dipraktekkan, silakan teman-teman lakukan latihan ini. Oke. Kenapa fundamental movement skill itu penting? Karena anak itu akan mampu percaya diri, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Dan mereka juga mendapat manfaat dari banyak hasil kesehatan fisik, sosial, dan emosional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini baru dasarnya. Nah, nanti masih untuk apa yang dikatakan oleh Bu Jarin tadi tentang functional movement screening, untuk mempelajari itu masih perlu 2-3 kali seperti ini lagi baru kita bisa dapat
tool untuk mengetahui screening anak-anak itu atau tidak kurang skill itu, dan nanti bisa dikaitkan dengan bagaimana membuat program bermain anak di sekolah berkaitan dengan teori-teori yang kita pelajari hari ini. Itu sekian, terima kasih. Nah, video ada contoh video ya, video yang saya akan contohkan yaitu video yang ini ya. Berkaitan dengan jalan ini sebenarnya ya, Ibu ya. Ada di mana? Oke. Baik, mengingatkan Pak Awal waktunya. Oh iya, ini satu contoh video aja. Ini contohnya ini. Pak Awal akan mengajak cara membuat garisnya. Ini kita menggunakan selang yang ada di sini. Dari sini, selangnya dibikin lurus dan sini. Bisa dibelokin sini. Ya. Bisa dibelokin. Ini untuk melatih gerak keseimbangan ya. Nah, ini contoh saya cepatkan. Nah, ini bikin lintasannya. Nanti baru diikuti gerakannya. Ini untuk melatih fokus, attention, balancing, dan koordinasi. Nah, oke, seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Baik. Terima kasih, luar biasa. Sebetulnya kalau bertemu dan ada praktek akan lebih luar biasa lagi ya teman-teman semuanya. Pak Awal ini dengan keilmuannya dan juga praktikalnya di lapangan tentunya sudah sangat berpengalaman. Mudah-mudahan nanti kita berkesempatan untuk bertemu langsung dengan beliau dan belajar langsung ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Awal atas ilmunya yang luar biasa. Tadi juga Bu Zarin. Jadi kita hari ini mendapatkan secara teori dan juga praktikal di lapangan yang insya Allah bisa kita praktekkan nanti di lapangan bersama peserta didik kita.